Pemirsa masih di IDX Consensus Closing dan kami juga masih menggunakan Anda untuk bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif kami seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Dan langsung saja kita akan coba lihat 4 saham pilihan yang direkomendasikan terutama di tengah pelemahan dalam indikator harga saham gabungan di sepanjang perdagangan hari ini. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda pemirsa 4 saham pilihan yang direkomendasikan. Yang pertama datang dari consumer, ada ICBP direkomendasikan buy, supportnya di 9.950, resistennya hingga ke 10.850, cukup lebar. Kemudian dari pakan ternak ada Cepin, juga direkomendasikan buy 4.750 hingga ke 5.050 resistennya. Kemudian Tins juga direkomendasikan buy, supportnya di 1.005, resistennya hingga ke 1.095. Dan terakhir dari saham produsen rokok pemirsa ada Gudang Garam, juga direkomendasikan buy, supportnya di 9.075, sementara resistennya ada di 9.625. Baik, 4 saham pilihan yang direkomendasikan dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Pak Hendri, langsung saja Pak. Analisis untuk ICBP saham pilihan yang pertama hari ini ditutup melemah di 0,75%, tapi tampaknya mampu memangkas pelemahan karena secara intraday tadi sempat melemah ke 9.800. Posisi penutupan saat ini di 9.925. Analisis untuk ICBP Pak, buy di level berapa? Ya, untuk ICBP ini di awal Mei kita melihat memang ada indikasi downtrend ya. Namun downtrendnya itu Pak udah stop gitu ya di akhir Juni, dan saat ini Pak masih range-nya itu sideway to uptrend gitu ya. Jadi kesempatan untuk kita melihat di sini dia rebound kembali ya. Jadi untuk entry level yang ideal itu jadi penutupan hari ini pun juga ideal Pak, itu di 9925. Ya. Namun harus dicermati besok apabila dibuka melanjutkan penutupan hari ini boleh buy at any price dengan memperhatikan level supportnya di 9925 ya Pak ya. 9925, resisten itu di 10850 Pak, sudah itu Pak. Baik, resisten tadi cukup lebar Pak, 10.800 ya kalau tidak salah. Seberapa optimis Anda ICBP untuk melaju ke level tersebut dalam jangka waktu berapa? Ya, dengan rata-rata pergerakan ICBP cukup lebar Pak ya. Itu perharinya itu dia bisa bergerak di 250 sampai dengan 270 gitu ya. Ini kelihatannya Pak dalam 2 pekan Pak sampai dengan 1 bulan itu bisa menguji level resisten itu di 10.850 seperti itu Pak. Baik, dari ICBP kita bergeser ke saham pilihan kedua Pak, dari pakan ternak ada Cepin ya. Di penutupan perdagangan sesi kedua hari ini berbalik melemah ini di 0,41%, 4890. Intraday sempat menguat ke 4940. Pertanyaan sama, buy di level berapa untuk Cepin di tengah posisi penutupan di zona merah di sesi kedua hari ini? Ya, untuk Cepin Pak boleh di buy di level supportnya yaitu di 4750 karena masih potensi untuk koreksi, dan kalau misalkan sudah masuk posisi boleh perhatikan level resistennya itu di 5050 bisa dijadikan sebagai target terdekat seperti itu Pak David. Baik, hari ini koreksi di 4890 Pak. Sebelumnya juga sempat menembus di atas level 5.000-an. Resisten terdekat berapa sebelum menyentuh ke 5.050 untuk Cepin Pak? Ya, sebelum menuju ke 5050, resisten terdekatnya ini ada di 4940 yang sempat tadi diuji namun kembali terkoreksi seperti itu Pak. Baik, penutupan hari ini di 4890 melemah di 0,41%. Current price hari ini juga direkomendasikan dengan target price tadi hingga ke 5.050 untuk jangka pendek ya Pak? Yes, betul Pak. Baik. Dari Cepin kita beralih ke saham pilihan yang ketiga, ada Tins juga direkomendasikan buy. Saya ulang kembali, supportnya di 1.005, resisten hingga ke 1.095. Sementara posisi penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini, Tins ditutup berbalik melemah ini ke 1.030, intraday terendahnya di 1.025. Analisis untuk Tins, Pak Henry.
Ya, untuk teens ini sebelumnya juga downtrend ya Pak ya, itu kita lihat diikutin dari pertengahan Juni, namun downtrendnya itu berakhir Pak di akhir Juni gitu ya, pada saat dia menyentuh level support terendah itu di 950 pada saat itu. Nah, kalau untuk teens justru hari ini terkoreksi, kita melihat ada peluang untuk rebounding Pak ya. Perhatikan untuk level supportnya itu 1005 dan untuk resistan itu ada di 1095 Pak kalau untuk teens. Baik, sempat menyentuh di atas level 1.200-an, Pak. Sementara resisten tadi cukup sempit, Pak, di 1.095. Faktor apa yang mempengaruhi untuk teens dari sisi resisten hingga ke 1.095, Pak Henry? Masih ada Ya, halangan memang. secara teknikal mungkin atau seperti apa? Ya, secara teknikal memang lebih ke ranging ya, tapi Mhm. sekali lagi Pak, ranging apa lebih ke up ya Pak ya, rangingnya up ya gitu ya. Dan memang dia punya range itu per harinya itu teens nggak terlalu lebar Pak ya, Oke. antara 30 sebenarnya 35 rupiah. Jadi kita melihat take time Pak, perlu waktu untuk menguji level resistannya ke 1095. Terlebih dahulu harus melihat dulu apakah dia mampu break di level resistan yang paling dekat itu di 1065 seperti itu Pak David. Baik, dari teens kita bergeser ke saham pilihan yang terakhir. Dari produsen rokok ada Gudang Garam juga direkomendasikan buy pemirsa. Supportnya tadi di 9.075, resisten hingga ke 9.625. Sementara posisi penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini, Gudang Garam ditutup di flat ini 9250. Silakan Pak Hendri, sepekan terakhir lebih cenderung tertekan untuk Gudang Garam. Ya, untuk gudang garam memang 2 pekan terakhir cenderung lebih ke ranging gitu ya. Tapi secara umum Pak, kita melihat ada potensi untuk uptrend Pak ya, sejak dari tanggal 10 Juli pada saat dia menguji level supportnya itu di 9075. Jadi kalau untuk gudang garam masih ada peluang Pak untuk rebound ya. Sekali lagi peluangnya itu di supportnya 9075, itu merupakan level entry yang ideal. Kemudian resistannya itu di 9625 seperti itu Pak David. Baik, penutupan hari ini masih di Ya. 9.250. Tunggu di support ya Pak, di Yes, ya. 9.050 ya? Ya, di 9075 Oke, supportnya, resistannya di 9625 Pak baik. David. Ya. 9.075 dari sisi support pemirsa. Ada 4 saham pilihan yang direkomendasikan. Tadi ada ICBP, Cepin, Tins, dan Gudang Garam. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Pak Hendri, kita hold kembali Pak. Saya akan coba sampaikan update penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini dan juga beberapa informasi grafis yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami. Dan pemirsa, di penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini, harga saham gabungan ditutup di zona merah, melemah cukup dalam di 0,89%, di mana posisi pelemahan ini terpangkas karena secara intraday di sepanjang perdagangan hari ini IHSG sempat melemah di atas 1%. Level penutupan di 7.549,888, turun dalam dari intraday tertinggi hari ini di 7.667,556. Posisi pembukaan di zona hijau di 7.642,250. Langsung saja kita ke grafis yang pertama, kita akan coba lihat penutupan beberapa indeks lainnya. Seperti MNC 36 mengalami tekanan yang cukup dalam di 1,18%. Jakarta Islamic Index juga melemah di 0,76%. LQ45 hari ini juga melemah cukup dalam dan sudah kembali meninggalkan level 800-an, tepatnya di 797,492. Rotasi pergerakan sektoral pemirsa, hari ini teknologi secara mengejutkan memimpin penguatan di 2,04%. Beberapa saham teknologi tanpa DCII, ya tanpa DCII teknologi juga masih mampu menguat hari ini ketika pelemahan dari saham-saham konglomerasi dan juga perbankan. Konsumsi primer menguat di 0,97%, infrastruktur melemah dalam di 3,03%, keuangan juga tertekan di 2,13%. Kita beralih ke grafis selanjutnya, saham-saham yang hari ini masuk ke dalam deretan top gainer pemirsa. Dari teknologi tampaknya mendominasi dan juga dari saham-saham perkebunan. Ada Wi-Fi ditutup menguat di 2.890, rebound setelah koreksi cukup dalam dan setelah naik signifikan sebelumnya. Goto hari ini melesat intraday sempat di atas 8% di Rp64 per saham. Toba juga menguat di 1.150, BWPT dari perkebunan atau emiten sawit menguat ke Rp128 per sahamnya. Sementara posisi saham-saham yang hari ini mengalami tekanan yang cukup dalam
dan menjadi pemberat grafis terakhir. BBRI tertekan ke 3780, BMRI melemah ke 4620, PGO turun dalam ke 1705 dan BRMS usai naik tinggi sebelumnya tertekan ke Rp454 per sahamnya. Updatean penutupan indeks harga saham gabungan di sesi kedua hari ini dan semoga bisa menjadi referensi untuk Anda, terutama dalam menghadapi perdagangan keesokan harinya.